Demikian juga mungkin Israel, ada tank IDF, bukan mereka persiapan invasi, Mbak. Mereka juga dikasih tugas oleh atasannya, tolong jaga areal ini di wilayah ini mereka. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Baik, sepanjang itu mereka tidak ada gerakan-gerakan mencurigakan, mereka ngacung senjata, larasnya tank sudah ngarah kita. Terus ini lagi Komandan, kemarin saya sempat lihat juga nih di Instagram, jadi ada konten, entah konten atau gimana ya Komandan, jadi ada kayak Israel itu dari serangan udara, dia salah ngejatuhin bom, itu katanya di, apa sih, di campnya Lebanon juga ya, di campnya Indonesia juga ya Komandan? Ya. Itu benar nggak sih? Nah, saya jelasin Mbak, ini karena memang saya dengar juga, pada saat itu setelah 7 Oktober, betul, serangan Hamas ke Israel dan juga 8 Oktober, itu nyambung. Solidaritas Hezbollah terhadap Gaza, itu Hezbollah melancarkan serangan pada Israel tanggal 8 Oktober. Nah, kemudian terjadilah jual beli serangan lah ibaratnya, yang berdampak pada di wilayah markas Unifil, termasuk Camp Sudirman. Jadi markas Unifil terbagi dua area, Old Camp, Camp Lama dengan Green Hill. Itu adalah di bawah wilayah saya, di bawah ini saya, tugas tanggung jawab saya. Nah, akibat dari peristiwa itu, markas Unifil terkena dampak. Ya, dampaknya apa? Konflik Hizbullah dengan Israel. Dampak pelintasan peluru. Misalnya, ini wilayah Lebanon, ini wilayah Israel. Ini melancarkan serangan roket. Melintas di atasnya Camp Sudirman atau markas Unifil, atau tidak lurus ke sini tapi ke sini, tetapi pecahan pelurunya bisa berdampak ke camp kita. Nah, saya ingat sempat viral. Betul, di tanah air Mbak. Itu, wah, ya. Apalagi kita tahun politik, apalagi berita yang terjadi diolah terjadi disinformasi. Betul. Ada yang bilang, wah, markas Sudirman Camp diserang oleh IDF Israel. Kemudian saya laporan kepada atasan saya di sana, di EFC, Chief of Staff. Kemudian meyakinkan bahwa ternyata kita bukan sasaran. Unifil tidak menjadi sasaran. Kami bukan musuh dari kedua kelompok yang bertikai. Itu pedamanin dulu bahwa UN PBB bukan musuh bagi kedua belah pihak. Adapun peluru yang rekoset masuk ke Green Hill dan Sudirman Camp, itulah peluru yang mantul, bouncing, dan juga rekoset. Kemudian kami sampaikan kepada kedutaan RI di Lebanon, di Beirut, Pak Dubesnya kami sampaikan sampai juga. Dan pada saat itu juga ada event-event Zoom meeting. Mereka menanyakan bagaimana kondisi Lebanon terakhir. Apalagi kalau KBRI dan Kemenlu khawatir tentang WNI, bagaimana evakuasi WNI. Nah, disitulah saya dapat floor untuk berbicara kepada stakeholder yang terkait, duta besar Mesir, duta besar Syria, duta besar Lebanon, kemudian personil pejabat penting dari Kemenlu, Pak Lalu Iqbal, Dirjen itu segala macam, dan juga dari Mabes TNI, Sopsat, Kementerian Pertahanan. Saya sampaikan bahwa kita masih aman, kita bukan musuh. Tolong diluruskan berita itu supaya tidak menimbulkan kekhawatiran pada siapa? Orang tua, anak, istri. Bagi kami ini kan khawatir. Waduh, diserang Israel, bahaya ini. Tenang. Disitulah fungsi komandan satuan tugas, menyampaikan, menafsirkan, kemudian mengklirkan masalah itu supaya bisa diterima. Nah, bulan Oktober itu memang jual beli serangan. Hezbollah luncur roket ini Oktober, November masih dahsyat. Dan banyak pecahan-pecahan ke Green Hill dan juga Sudirman Camp. Namun alhamdulillah bulan November agak berkurang setelah kami mengetahui bahwa di Unifil ada unit namanya Lesson Branch. Lesson Branch itu seperti unit branch cabang yang bisa menghubungkan pihak yang bertikai, pihak Israel, IDF, dan juga pihak
Lebanon, dalam hal ini Hezbollah. Tapi Hezbollah, kita nggak bicara tentang Hezbollah, tapi melalui LAF, Lebanese Armed Forces. Lebanese Armed Forces itu yang menyampaikan pada Hezbollah, kalau Anda bertengkar, bertikai, yang jauh-jauh, ibaratnya gitu seperti orang tawuran, lempar. Kita penonton malah kena lempar, kan gitu. Betul. Nah, itu efektif ternyata komunikasi itu. Saya sampaikan pada Jenderal dari Prancis, Chief of Staff, Brigjen Cedric Dugardin, bahwa melalui lesson learned itu kita menyampaikan kepada pihak Israel dan Hezbollah, jangan bertikai, jangan melempar peluru munisi yang arahnya dekat UNP. Kami bukan musuhmu. Kami adalah peacekeeper. Kami penjaga perdamaian. Tolong hormati itu. Dan memang efektif. Bulan November sudah tidak lagi kejadian-kejadian peluru rekoset, Salah sasaran, segala macam. Alhamdulillah. Walaupun sampai sekarang ini kami pulang, konflik masih berlangsung. betul. 5 bulan atau 150 hari, terhitung 8 Oktober sampai sekarang. Kami kembali ke tanah air, masih terjadi serangan dari kedua belah pihak. Tapi lokasinya dari Sudirman Camp jauh. Dan alhamdulillah, terus kami jaga hubungan komunikasi dengan lesson learned itu supaya Sudirman Camp tidak kena dampak, Mbak. Kalau nggak gitu, kontingen baru stres juga. Betul. Sobat Waras, hari ini ya saya video ini sudah lumayan lama ya saya simpan, dan saya baru keingat ya karena beberapa waktu lalu ada ya berita-berita Konoha yang memanas-manasi keadaan, katanya wah gawat ya, Israel menyerang, IDF menyerang tentara Indonesia di Lebanon, wah bla bla lah kawan-kawannya, menyerang markas Indonesia dan lain sebagainya. Ya ternyata faktanya ya ini disampaikan langsung ya oleh Komandan Satgas FH KIS SU ya, Unifil. Mereka ini adalah pasukan perdamaian PBB oleh Kolonel ya Ezra Nathanael mengatakan tidak ada. Berita itu berita hoax, berita yang digoreng-goreng oleh oleh tanah air ya, dan saking bencinya mereka pada Israel, mereka menggoreng wah Israel menyerang camp Indonesia dan lain sebagainya. Ya ternyata itu ya cuman ya peluru yang nyasar atau serpihan-serpihan ledakan akibat serangan antara Israel dan Israel dan Hezbollah, yang akhirnya itu serpihan-serpihan itu mengenai ya dari camp tentara Indonesia. Makanya kawan-kawan, berita di Konoha itu banyak sekali yang hoax ya. Iya, jadi ya kawan-kawan, isu-isu atau berita-berita itu ya ternyata semua berita hoax ya, dan informasi itu informasi tidak benar kawan-kawannya. Jadi Israel tidak pernah menyerang markas Indonesia yang ada di Lebanon, tetapi itu merupakan serpihan-serpihan dari ledakan-ledakan akibat Israel dengan Hezbollah yang saling serang ya. Dan kalau kita lihat beberapa komentar yang masuk di sini kawan-kawan, ya mimpi ya kalau berita yang kayak gini pasti banyak yang malu komen ini karena berita benar ya, betul ya. Ya seketika stasiun TV Indo pada hilang untuk berita yang begini ya. Ya kalau berita begini mah TV-TV di Indo ini nggak ada yang mau siarkan ya kawan-kawan ya. Bismillah, nama udah sama, tinggal pangkatnya sama. Nah berita ini baru benar. Bravo komandan, sukses selalu ya. Bapak ini berkata jujur, ini info yang benar, bukan digoreng-goreng. Terus semangat Pak menjaga perdamaian. Tolong Bapak Komandan diundang di TV ya, dan podcast. Iya betul ya, seharusnya yang begini harus diviralkan ya oleh televisi-televisi mainstream ini supaya jangan membodohi masyarakat Konoha. Ya karena masyarakat Konoha ini ya banyak yang bodoh-bodoh kawan-kawan ya, mau aja dibodoh-bodohin oleh informasi-informasi yang yang tidak benar ya.
Jadi itu dia videonya teman-teman ya, bagaimana berita-berita yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita tonton, yang ada di negeri kita khususnya itu dimulai dari 7 Oktober di tahun lalu usai penyerangan Hamas terhadap Israel ya, ada banyak berita yang memang propaganda dan standar ganda ya, dan juga itu belum bisa dibuktikan fakta-fakta di lapangan karena ada banyak narasumber, khususnya eh, berita Indonesia ini narasumbernya berasal dari kelompok Hamas dan bisa juga dari warga Palestina sendiri, sehingga itu tidak memungkinkan bahwa berita itu benar, apalagi masuk ke negara kita ini, dan itu tidak bisa kita jamin bahwa semua berita yang masuk yang kita dengar yang sudah diupdate itu di media sosial itu benar. Nah, karena kenapa teman-teman? Karena kalau hanya sumbernya satu, karena yang bermasalah aja itu ada dua pihak. Sedangkan kalau kita meminta sumbernya dan mencari sumbernya itu hanya kepada salah satu pihak, otomatis yang satu pihak yang diwawancarai itu sumbernya itu pasti dia mengupdate informasi-informasi atau memberikan informasi yang memang pembenaran ya, khususnya pembenaran terhadap masalah ini. Jadi mari kita sebagai warga Indonesia itu lebih cerdas ya, karena kita lihat bagaimana media-media Indonesia karena memang tujuannya hanya mencari cuan teman-teman ya, hanya mencari keuntungan dari berita-berita khususnya terkait masalah Palestina dan Israel. Mari kita menjadi warga Indonesia yang lebih cerdas lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.